Kalau bicara tentang kegegeran, berarti kan ada sebuah ide yang tidak diterima oleh pihak lain. Mungkin sedikit provokatif ketika saya katakan ini bisa dianalogikan antara siapa yang sebenarnya disebut orang gila dan tidak gila. Mungkin bagi kelompok orang gila, kita ini yang gila mungkin, ya. Nah, karena gila tidak gila itu bicara kesehatan mental, kita mau lihat bagaimana perspektif seorang Ibu Siti melihat dua dikotomi lah, gitu ya. Satu kapitalisme global, satu ekonomi kerakyatan Pancasila. Karena semua kebijakan Ibu Siti yang baru tadi 4 disampaikan kan menggegerkan, gitu ya. Nah, kita mau dengar dari Ibu, Bu, sejauh yang Ibu rasa atau Ibu pikirkan, gitu. Dengan semua kegegeran itu, bahkan ada kelompok-kelompok ya Bu yang tidak terima dengan cara Ibu berpikir dan keputusan Ibu, gitu. Sehat nggak mental mereka, Bu? Gini, kalau orang gila berada di dalam satu komunitas orang yang normal, maka yang gila orang yang gila itu. Baik. Tapi kalau ada orang yang normal di dalam komunitas orang gila, maka yang gila yang normal justru. Nah, memang menurut saya mereka memang mempunyai, yang tidak setuju dengan konsep saya, memang mereka mempunyai mindset yang berbeda dengan saya. Kalau mindset saya adalah kerakyatan. Kalau mindset mereka individualistis dan kemudian kapitalis. Semuanya dihitung dengan uang. Semuanya dihitung dengan kepentingan pribadi. Nah, itu tentu saja akan sangat berbeda. Malah saya dikatakan goblok, ngapain ngurusin kayak gitu. Misalkan ngapain saya ngurusin nurunin harga obat. Padahal ternyata menteri itu selalu mendapat support dari pabrik-pabrik obat itu. Nah, kalau sama saya, karena saya udah begini kan, kamu kan kehilangan amplop. Nah itu, saya I don't care. Karena saya memang mempunyai cita-cita, mempunyai suatu sikap yang tidak bisa dibeli. Itu. Nah, Bu, ini kan tadi kaitannya dengan siapa yang gila, siapa yang tidak gila. Bahwa negara kita dibangun, kalau sebelum 1945 negara kita berdiri dengan nilai-nilai dasar yang kita yakini atau sebagian yang kita pura-pura yakini. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Menurut hemat Ibu yang berproses ya, sampai dari kecil sampai saat ini dengan semua pengalaman hidup, apa sih Bu yang membuat akhirnya sebagian bangsa kita ini lepas dari jiwa Pancasila yang kita yakini? Mengapa dengan semua jargon-jargon yang sering disampaikan gitu ya, tetap saja lebih banyak tumbuh atau kelompok ini sangat kuat sehingga mempengaruhi banyak kebijakan di negeri ini? Iya, ini paling penting bermasa sekarang tuh ini. Jadi kita itu berbangsa dan bernegara itu seharusnya kan sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, bla 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 bla, yang ujungnya adalah keadilan sosial dan kedaulatan di tangan rakyat. Untuk supaya ini berjalan, kita butuh koridor. Apa itu koridornya? Undang-Undang Dasar 45. Baik. Jadi Undang Dasar 45 dengan Pancasila tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau Anda pengen menjalankan Pancasila, Undang-Undang Dasarnya harusnya Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tetapi nampaknya Undang Dasar 45 yang asli ini, ini menyulitkan kapitalisme global untuk masuk ke negara kita. Baik. Mereka berpikir, oh ini ganjelannya ada di sini. Maka ini harus dihilangkan. Maka mereka menghilangkan dengan membuat aksi 98 yang disusul dengan amandemen yang disebut amandemen perubahan Undang-Undang Dasar 45 dari tahun 1999 sampai 2002. Artinya Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah sangat berbeda dengan Undang-Undang Dasar sebelumnya. Yang dulu adalah berkeadilan sosial dan kedaulatan tinggi rakyat.
berubah menjadi undang-undang yang tidak akan ada keadilan sosial, apalagi kedaulatan rakyat. Tetapi ini karpet merah untuk oligarki ataupun kapitalis. Tapi faktanya bahwa semua ini bisa terjadi, perubahan itu kan disokong oleh tokoh-tokoh negeri ini juga. Pertanyaan saya, menurut hemat Ibu, mengapa tokoh-tokoh ini bisa switching cara berpikirnya, keberpihakannya? Nah, sebetulnya pertanyaan itu untuk tokoh-tokoh itu bukan untuk saya. Ya, tapi tetapi saya bisa mengira. Saya mengira, memperkirakan. Apakah Bapak berpikir bahwa tokoh-tokoh itu bodoh? Enggak. Tidak. Nah, kalau tidak bodoh berarti ada kepentingan. Wah, Ibu tadi pertanyaannya menjebak saya itu. Berarti tokoh-tokoh tersebut mempunyai kepentingan pribadi. Di mana kalau sistem ini ada, saya lebih enak, saya lebih kaya, saya lebih berkuasa. Nah, itu. Jadi Ibu, kenapa saya bertanya demikian? Ini kembali kepada misi besar program podcast ini. Ya. Kita tahu per hari ini ada 23% Gen Z Indonesia. Itu lebih kurang 70 sekian juta. Kita bilang bahwa mereka adalah bekal terbesar kita untuk masuk Indonesia emas. Yang kita sebut dengan bonus demografi. Yes. Saya membayangkan sekelompok manusia ini yang menentukan nasib bangsa kita di masa depan, kalau tidak dilengkapi dengan perspektif yang lengkap, ya, maka semakin besar kalau tadi pakai angka Ibu, angka kemiskinan. Ya. Karena apapun yang dilakukan ke depan tidak berpihak kepada rakyat. Namun dengan mengatakan ini saya juga tidak ingin mengatakan bahwa Ibu pasti benar, ya, for the sake of diversity, ya Bu ya. Gitu. Jadi kami menganggap menerima semua yang Ibu sampaikan sebagai pengayaan perspektif bagi banyak orang, terutama Gen Z, untuk melihat bagaimana seorang Ibu Siti membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun saya untuk kenetralan sesi ini saya tidak mengatakan lantas kapitalisme salah, ya. Biarkan mereka berpikir demikian. Karena kan tadi kan jelas, gila itu tergantung siapa yang melihatnya, gitu ya. Namun jadi kenapa saya tetap menggali Ibu ini, karena saya ingin juga generasi Z ini, Gen Z ini, dan berikutnya generasi Alpha gitu, tidak hanya melihat dan mendengar berita-berita tentang Ibu saja, gitu ya. Saya ingin mereka mendalami, mengerti cara berpikir Ibu, filosofinya gitu ya. Sehingga bukan tentang pembelaan pada seorang Ibu Siti gitu, tapi pembelaan kepada nilai-nilai yang Ibu perjuangkan. Jadi Ibu feel free untuk menyampaikan berbagai macam apa yang Ibu pikir dan rasakan. Bu, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, di segmen berikutnya itu nanti lebih kepada masa depan. Ini saya masih bicara masa lalu dan masa kini ya Bu. Ada tidak Bu, satu atau dua kegegeran lain yang Ibu rasa penting Ibu jelaskan di sini sehingga generasi kita bisa lebih menyelami gitu, atau mendalami gitu ya, bagaimana melihat sebuah permasalahan dan bagaimana sebuah keputusan itu harus dibuat. Sebentar saya akan mengomentari Anda bahwa mindset saya adalah hanya satu perspektif dari beberapa perspektif. Tadi ya perspektif. Saya belum tentu salah, saya belum tentu benar. Menurut saya bukan saya yang benar atau salah. Tapi kalau Anda pengen kaum zenial ini pengen memiliki negeri yang gemari Palau Jinawi ini sebagai negara yang utuh, sebagai negara emas nanti sebagai miliknya. Kembalilah ke Undang-Undang Dasar 45. Oh, saya suka. Tidak ada kata lain. Ini bukan salah satu alternatif. Tidak ada alternatif lain. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena pada isme-isme yang lain yang itu rakyat tidak ada. Zenial kan rakyat juga banyak. Betul. Ini justru para zenial harus tahu persis. Undang-Undang Dasar 45 itulah yang menjamin bahwa negeri ini masih milik rakyat Indonesia. Kalau kita semakin jauh dengan Undang-Undang Dasar 45 dan yang berjalan adalah undang-undang yang berpihak sekali pada kapitalisme global seperti sekarang, kita habis.
Baik. Karena yang melindungi kekayaan alam kita untuk tetap menjadi milik bangsa ini adalah Undang-Undang Dasar 45, bukan Undang-Undang Dasar 2002. Baik. Ini momentum yang sangat tepat untuk kembali ke UUD 45. Siapapun juga presidennya silakan, tapi kembalilah ke UUD 45. Nah, gitu. Baik, Bu. Nah, jadi bukan pilihan. Ya. Ini Undang-Undang Dasar 45, ini kapitalisme global. Kalau kita bicara tentang kegegeran dan kesehatan mental, masih kita bicara tentang perbedaan sudut pandang. Untuk melengkapi sudut pandang kita dan memperkaya khasanah berpikir kita perlu mendalami. Karena saya pribadi juga cenderung kesulitan membedakan antara Jamkesmas dan BPJS. Seperti apa sebetulnya konsep Jamkesmas dan BPJS dan bagaimana atau yang mana yang lebih berpihak kepada rakyat dan harus seperti apa pengelolaannya, kita mau dengar dari Ibu Siti. Silahkan, Bu. Jamkesmas dulu ya. Ya. Jamkesmas itu memang kreasi saya waktu itu untuk memikirkan bagaimana rakyat supaya mendekatkan akses rakyat terhadap kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi APBN menyediakan dana untuk rakyat yang miskin dan near poor. Poor and near poor. Nah, pasti kan ada lagi di atas near poor. Nah, sebetulnya ini adalah Jamkesdi atau jaminan kesehatan bersubsidi. Jadi orang-orang yang kaya boleh bikin atau masuk asuransi, tetapi disubsidi oleh pemerintah tetapnya. Aturan-aturan asuransi harus ikut pemerintah dan sebagainya. Nah, itu cita-cita saya. Tetapi ternyata global menentukan BPJS. BPJS program global. Oh, begitu, Bu, ya? Bukan program kita. Mengapa, Bu? Seperti apa sih, Bu? Kenapa kok saya bisa? Jadi ketika saya membuat Jamkesmas, itu seharusnya sudah mulai BPJS. Tapi saya ngotot, saya Jamkesmas, saya menterinya, jadi jalan Jamkesmas. Dan ketika saya memproklamirkan itu, maka saya dikeroyok oleh 9 lembaga dunia. Ya USAID, ya UNICEF, ya segala macam yang ada di sini yang seolah-olah suka membantu Indonesia gitu. Meroyok, tidak boleh bikin Jamkesmas. Harus BPJS gitu. Saya heran kenapa saya ini uang APBN saya sendiri, saya Menteri Kesehatan, kenapa saya tidak boleh? Nampaknya mereka mempunyai kepentingan dengan adanya BPJS di setiap negara itu. Dan waktu itu yang paling bagus tentang pelayanan kesehatan oleh pemerintah itu adalah Inggris dan Kanada. Saya tinjau ke sana dan betul rakyatnya gratis sama sekali. Karena rakyat sudah bayar pajak. Maka sistem jaminan kesehatannya itu mengambil dari uang pajak itu kemungkinan. Jadi rakyat tidak disuruh bayar lagi. Tapi di BPJS kita itu sangat komersial banget. Karena yang namanya jaminan kesehatan BPJS, Badan Pelaksana Jaminan BPJS Sosial. Lah, jaminan sosial ini mestinya yang namanya jaminan kan dijamin. Tapi ini dijamin tapi harus bayar namanya asuransi. Padahal rakyat kita kan sudah bayar pajak. Kita bangun tidur saja minum aquanya dari pajak. Makan nasi, orang yang jual nasi juga sudah pajak. Nah, itu pajaknya udah bertumpuk-tumpuk. Kenapa kita mesti disuruh bayar premi lagi? Karena itu kita tergantung dengan undang-undang tahun 2004 tentang JKN pada waktu zaman Bu Mega, bahwa jaminan sosial di Indonesia itu adalah asuransi. Nah, dan itu cocok saja dengan Undang-Undang Dasar 2002. Kalau dengan Undang-Undang Dasar 45 nggak cocok BPJS ini. Dan saya barusan kemarin ketemu dengan Pak BPJS. Mereka ngertinya kenapa saya tidak adalah asuransinya. Saya tidak cocok dengan asuransi karena rakyat harus bayar sendiri.
Padahal seharusnya itu merupakan hak dasar kesehatan rakyat dan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan rakyatnya. Mungkin kalau untuk rakyat yang mampu, ya bolehlah subsidi. Tapi untuk rakyat yang poor and near poor itu full jaminannya pemerintah. Jadi kalau kepentingannya yang global apa Bu ya dalam BPJS itu kira-kira kenapa mereka sangat memaksakan global coverage, universal coverage. Kalau Ibu pikir kenapa itu? Apakah mereka sehingga mereka bebas membuat pandemik atau gimana ya saya nggak tahu. Tapi kenapa dia universal coverage, universal coverage? Saya masih meraba-raba apa keuntungan mereka. Mungkin mereka bisa lebih mengendalikan. Kalau universal coverage, dia akan bisa mengendalikan alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sebagainya. Mungkin dari segi perdagangan. Biasanya sih ujung-ujungnya duit lah, ujung-ujungnya ekonomi. Nah, universal coverage ini menjadi tujuan utama dari WHO sekarang. Dan kita sekarang nampaknya disebut juga sebagai universal coverage. Tapi kalau Anda petani satu-satu pasal-pasal dari Undang-Undang BPJS ini memang banyak yang tidak cocok dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Tapi cocok dengan Undang-Undang Dasar 2002. Yang versi 2002 perubahan. Versi 2002 perubahan. Karena memang ini memang untuk kapitalisme global masuk. Jadi pada waktu itu saya menjadi Bantimbras. Setelah jadi Menteri Kesehatan, nampaknya Pak SBY masih membutuhkan saya. Dan Pak SBY selalu minta kajian langsung dari saya. Dia nggak mau kajian yang resmi dari istana. Dan saya tulis apa yang bertentangan. Itu ada Undang-Undang 2023A ya, yang pemerintah boleh menarik uang dari rakyat selain pajak. Itu undang-undang untuk menyiapkan supaya BPJS bisa ngambil uang dari rakyat. Nah ini yang sebetulnya tidak cocok. Dan karena tidak cocok, dicocok-cocokkan, maka preminya cukup rendah. Tapi yang dijamin hanya berapa penyakit. Ada keterbatasan yang pasti merugikan rakyat. Tapi daripada nggak ada ya lumayan lah. Apalagi sekarang di bawah Pak Gufron, ini Pak Gufron termasuk adik kelas saya. Jadi lumayan lah dia mempunyai jiwa sosial juga yang lumayan begitu. Jadi untuk jalannya berliku-liku yang kira-kira merugikan rakyat dia minimalis kan. Tapi sebetulnya tidak cocok itu dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya mau apa dikata, adanya itu ya kita manfaatkan sebisa-bisanya. Kita tidak bisa kontra ini. Itu saya pernah melawan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu follower saya adalah Pak Joko Widodo, Pak Presiden. Yang saya pidato dan Bapak Joko Widodo mendampingi saya. Dan dia sangat mendukung saya, satu-satunya wali kota di Indonesia yang mendukung Jamkesmas. Waktu itu ada pergeseran antara Jamkesmas dengan BPJS. Tapi ternyata setelah beliau jadi presiden, akhirnya dia ikut BPJS juga. Jadi ya nggak apa-apa itu karena dia jadi presiden, itu konsekuensinya begitu. Jadi saya waktu itu maju dan kalah. Kalah karena waktu itu ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan, Pak, kenapa sih kok dikalahkan? Wong benar-benar ini untuk kepentingan rakyat. Iya Bu, karena saya menggunakan preambul Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber hukum. Katanya preambul itu nggak boleh untuk sumber hukum. Padahal di lain kesempatan beliau menyatakan bahwa preambul itu bisa untuk menjadi sumber hukum. Jadi pada waktu itu saya ditolaknya dengan alasan itu. Jadi akhirnya ya kalah. Jamkesmas kalah dan kemudian tahun 2009 saya mundur dari berpindah dari Menkes, diangkat lagi menjadi penasihatnya Pak SBY, Bantimpres. Waktu itu Bantimpres itu betul-betul penasihat presiden. Ada bidang ini, bidang itu gitu.
Nah, di situ saya mengikuti undang-undang BPJS, dan undang BPJS baru diketok oleh paripurna DPR itu akhir 2014, yang sebetulnya Pak SBY mengerti di mana dan kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi ya sekarang berjalan, memang harus begini, zamannya memang harus begini, dan mudah-mudahan pemerintah bisa meminimalisasi penderitaan rakyatnya dalam bidang kesehatan. Itu saja. Apa Bu konsep lain di luar Jamkesmas dan BPJS yang mungkin bisa lebih baik? Ada nggak Bu? Menurut saya ya Jamkesmas itu. Jamkesmas yang disambung dengan Jamkesdi. Jamkesdi itu jaminan kesehatan bersubsidi. Ini untuk orang-orang yang di luar Nirpur, di atas Nirpur. Di atas Nirpur, pemerintah mengadakan ini seperti apa? Asuransi. Tapi punya pemerintah. Baik. Jangan swasta. Jangan dihitung sebagai asuransi swasta. Nah, yang sebegini kayak begini boleh bertingkat-tingkat sampai yang VIP. Nah, gitu. Itu cita-cita saya. Jadi rakyat sangat happy, rumah sakit happy, pemerintah juga happy, tidak kobol-kobol. Nah, kalau sekarang rakyat menangis dengan ketentuan-ketentuan yang berliku-liku itu di BPJS, walaupun agak lumayan juga. Rumah sakit menangis karena sering diutangi sama BPJS. Pemerintah juga masih terus mengadakan bantuan yang dia tidak bisa mengatur langsung, karena BPJS itu seperti perusahaan negara dalam negara. Seharusnya Menkes lah juga yang mengatur dia. Kenapa dia sebagai perusahaan tersendiri, seperti perusahaan asuransi pemerintah lah ceritanya. Nah itu padahal yang namanya asuransi kan tidak ada di dalam negara yang Pancasila, seharusnya nggak ada. Nah itu perbedaan antara kapitalisme dengan kerakyatan Pancasila. Baik Ibu Siti, pemirsa, kita sudah dengar banyak sekali tentang cuplikan-cuplikan ya. Tentu yang kita perbincangkan sejauh ini baru sedikit saya kira dari apa saja yang seorang Ibu Siti pikirkan tentang Indonesia. Di bagian segmen terakhir nanti kita ingin mendengar bagaimana beliau berani berjuang, dan kemudian bagaimana beliau melihat proses beliau yang dipenjara, dan bagaimana beliau ingin meninggalkan legasinya buat Indonesia.